Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rias Priyono. Di video ini saya akan berbagi tentang tutorial penggunaan Google Sheet. Google Sheet adalah salah satu alternatif software pengolah angka seperti halnya Microsoft Excel. Jadi kalau kita misalkan di komputernya tidak memiliki Microsoft Excel atau mungkin Microsoft Excel-nya sedang kena blacklist sehingga menu-menunya tidak bisa digunakan, maka alternatifnya adalah menggunakan Google Sheet. Nah, Google Sheet ini adalah aplikasi pengolah angka yang disediakan oleh Google dan dapat digunakan oleh pengguna atau yang memiliki akun Google secara gratis. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan browser dan pastikan komputernya terkoneksi dengan internet. Untuk memulainya kita langsung saja ketik di address barnya docs.google.com, kemudian enter. Nah, secara otomatis kita akan dibawa ke Google Dokumen, dan untuk beralih ke Google Sheet atau Google Spreadsheet, kita bisa klik pada bagian Main menu, kemudian kita bisa pilih Sheet. Nah, di sini kita akan disuguhkan sebuah tampilan yang defaultnya kira-kira seperti ini, dan di baris atas ini adalah tombol-tombol yang disediakan untuk membuat spreadsheet baru. Kita bisa menggunakan tampilan spreadsheet yang kosong atau kita bisa menggunakan template yang tersedia di sini. Pada tutorial ini saya tidak akan menggunakan template, namun akan menggunakan spreadsheet yang masih kosong. Nah, kalau kita perhatikan sekarang tampilan ini berbahasa Inggris ya. Kita akan rubah dulu menjadi bahasa Indonesia. Dari sini, klik pada akun Google kita, kemudian klik pada tombol Manage Your Google Account, klik. Kemudian kita ketik saja di pencarian di sini bahasa atau bahasa Inggrisnya language. Kalau sudah ketemu, kita bisa klik saja pada bagian language personal info. Nah, kemudian kita klik saja untuk other language-nya di sini Indonesia, kemudian kita klik tanda panahnya ke atas sehingga di sini menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita bisa tutup saja tab pengaturan bahasa ini dan kita kembali ke Google Sheet, tapi ternyata masih berbahasa Inggris. Kita bisa reload saja pada browsernya. Nah, sepertinya ada masalah. Kenapa baris atas tadi hilang? Bagaimana kita ingin membuat sheet baru atau spreadsheet baru? Kita bisa menuju ke bagian kanan bawah. Di sini ada tombol dengan simbol tanda tambah atau plus. Kita bisa buat spreadsheet baru. Kita bisa klik di sini. Dan kita akan dialihkan ke untitled spreadsheet atau spreadsheet baru tanpa judul. Nah, kalau diperhatikan menu-menunya di atas itu hampir sama dengan Google Dokumen kemarin. Bagi teman-teman yang belum nonton video tutorial Google Docs, silahkan cari di channel ini. Nah, sekarang pertama-tama kita akan mengenalkan dulu tampilan dari Google Spreadsheet ini. Ya, di bagian paling atas yang ada tulisan Untitled Spreadsheet, ini adalah nama dokumen kita. Kita bisa ganti dengan mengklik, kemudian ketik saja namanya misalkan latihan 1. Oke, dan enter. Dan secara otomatis dokumen ini akan tersimpan di akun Google Drive kita, sehingga kita bisa mengatur sebenarnya nanti kita mau tempatkan di folder yang mana. Di sini ada ikon pindahkan, kita klik saja. Kemudian saya akan memindahkan ke folder Hari Aspriyono Official. Saya klik saja di sini dan pindahkan. Baik. Selanjutnya adalah kalau muncul notifikasi seperti ini kita tutup saja, dan sekarang kita ke bagian bawahnya lagi. Di sini ada baris menu, di mana kalau kita klik menunya akan muncul sub-sub menu seperti ini. Kemudian di bagian kiri itu ada beranda spreadsheet. Kalau kita klik dia akan kembali ke tampilan beranda yang sebelumnya kita lihat. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada deretan tools ya. Ini namanya adalah toolbar atau barisan tools yang disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan kita dalam bekerja di Google Sheet atau Spreadsheet ini.
Baik, di bagian atas di bawah toolbar di sini ada nama sel atau kotak nama, dan di sini ada namanya. Kalau kita klik nih ya, di sini yang ada simbol FX ini adalah formula bar ya, atau baris formula. Kemudian ada A, B, C dan seterusnya. Ini adalah nama kolom. Jadi kalau pengolah angka atau spreadsheet itu, sheet kita terdiri dari tabel ya, sehingga ada kolom di mana nama kolomnya diberi nama A, B, C, kolom D dan seterusnya. Kemudian terdiri juga baris. Nah, di sini ada baris 1, 2, 3. Jadi nama kolomnya pakai huruf dan nama barisnya pakai angka. Kemudian setiap kotak-kotak di sini ini namanya adalah sel, di mana sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nama dari sel adalah susunan nama kolom disambung dengan nama baris. Jadi kalau yang aktif sekarang saya klik di sini itu adalah sel A1, lihat di kotak nama. Kalau saya klik sembarang di sini maka ini namanya sel G8, artinya di kolom G baris ke-8. Oke ya, jadi ini namanya adalah sel-sel. Nah, berikutnya di bagian bawah di sini ada tombol plus, itu untuk menambahkan sheet baru. Sheet ini kita ibaratkan apa ya, lembar kerja gitu ya. Ini kan sheet 1, kita bisa tambahin nanti ada sheet 2 dan seterusnya. Kemudian kita bisa menavigasi dari sini, kita mau aktifkan yang mana gitu ya. Oke, sekarang sheet 2 ini kita hapus dulu. Ini kita bisa klik kemudian kita bisa hapus. Oke ya, kita kembali hanya memiliki satu buah lembar kerja atau sheet. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk bagaimana kita menginputkan nilai tertentu pada sebuah sel. Misalkan di sel A1, sini saya mau ketik nama sales misalkan. Gitu. Nah, jadi caranya kita cukup klik saja. Nah, saya contohkan di sel sembarang ya, di sini G9 misalkan. Ketika kita klik, kemudian kita langsung bisa ketik misalkan tes misalkan ya. Nah, seperti itu bisa. Atau pada saat kita klik salah satu selnya, kita bisa lakukan double klik di sini. Nah, maka kursor akan aktif dan kita bisa ketik tes 2 gitu misalkan. Kemudian atau dengan cara klik selnya, ketika sudah aktif misalkan sel G5 di sini, kita bisa menuju ke formula bar dan kita ketikkan di situ nilainya misalkan tes 3. Ya, seperti itu ya. Sekarang untuk menghapusnya bagaimana? Kita bisa klik kemudian tekan tombol delete, klik kemudian delete, atau klik kemudian backspace. Juga hilang. Kalau misalkan kita ulang lagi tes, kemudian kita mau menghapus S-nya saja, maka caranya kita bisa klik pada selnya, kemudian kita bisa klik di bagian formula bar dan kita hapus S-nya. Atau kita bisa lakukan double klik pada selnya, double klik, kemudian kita bisa modifikasi di sini. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah studi kasus. Misalkan kita akan buat tabel penjualan, misalkan ya. Misalkan di sini nanti nama salesnya siapa saja. Misalkan saya contohkan Dadu Ngawuk ya. Ini pendekar-pendekar semua ya. Misalkan di sini Angling Darmo. Kemudian di sini lagi Wiro Sableng. Di bawahnya lagi mungkin Mak Lampir gitu ya. Kita tambahkan satu lagi, ada 5 misalkan ya. 5 ini siapa namanya di sini ya? Siapa? Arya Kamandanu ya. Lupa saya. Kamandanu mungkin gini. Kamandanu gitu aja. Nah, kalau terdapat teks yang melebihi garis sel atau petunjuk garis sel ini, kita bisa merubah ukuran lebar kolomnya di sini. Kita bisa arahkan ke perbatasan antara kolom A dan B. Ketika pointer kita berubah menjadi seperti ini, tanda panah kiri kanan, kita klik kemudian kita tarik geser ke lepas. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa atur lebar kolom ini sesuai dengan keinginan kita. Termasuk juga baris juga bisa ya, kalau misalkan kita mau atur lebar barisnya, tinggi barisnya kita tarik saja. Nah,
Berikutnya misalkan ini Januari, kemudian Februari, Maret. Nah, misalkan 3 bulan saja. Jadi kolom Januari, Februari, Maret, dan di sini Dado Ngawuk nilai penjualannya mencapai 40 juta. Di Februari turun menjadi 35 juta. Dan di Maret naik lagi menjadi 60 juta. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menuliskan angka, kita tidak perlu menuliskan tanda ininya. Misalkan tanda baca seperti titik atau koma ya untuk nilai desimal ataupun nilai mata uang. Misalkan memisahkan antara jutaan, ribuan, seratusan ya, nggak perlu. Jadi kita ketikkan saja angkanya langsung. Yang penting jumlah nolnya. Kalau misalkan nolnya berjejer begitu, kita harus hitung betul-betul supaya tidak salah. Kemudian Angling Dharma misalkan penjualannya karena di daerah yang sepi, ya mungkin penjualannya rendah lah ya, 20 juta. Di Februari naik menjadi 30 juta. Kemudian di bulan Maret misalkan naik lagi menjadi 35 juta. Oke, kemudian Wiro Sableng di sini kita isi sembarang aja ya. Misalkan di sini 25 juta, di sini 27 juta, kemudian di sini 40 juta. Nah, kemudian Mang Lampir karena dengan kemampuannya, tertawanya yang luar biasa, mungkin ini penjualannya cukup tinggi ya, 60 juta. Kemudian Februari turun karena ketawanya sudah mulai berkurang, 45 juta, dan Maretnya turun lagi menjadi jauh, misalkan 20 juta. Area Kamandanu misalkan di sini penjualannya 10 juta, kemudian naik jadi 15 juta, dan di sini naik lagi menjadi 25 juta. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya sebelum kita melakukan format apapun, kalau kita menuliskan dalam bentuk teks, maka dia akan rata kiri, dan kalau kita tuliskan angka, dia akan rata kanan. Ya. Ini otomatis ya, sama seperti di Excel juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan misalkan menambahkan kolom ya. Kalau menambahkan kolom di sebelah kanan yang kolomnya masih kosong ya, kita tinggal masukkan saja misalkan sini Mei gitu ya. Nah, Mei di sini misalkan 30 juta, kemudian di sini 25 juta. Dan di sini misalkan 40 juta, di sini misalkan 20 juta, dan di bawahnya lagi misalkan 15 juta. Nah, itu kalau kolomnya sebelah kanan ya. Tapi bagaimana kalau, nah ini kan kebetulan nih Maret terus Mei, kita mau menyisipkan kolom. Nah, caranya kalau kita mau menyisipkan kolom, kita bisa klik di salah satu kolom yang mau kita sisipkan, misalkan di antara D dan E, maka kita bisa klik saja di salah satu sel di D atau salah satu sel di E, ya. Kemudian kita bisa lakukan klik kanan di sini, ya. Di sini ada namanya sisipkan satu kolom kiri. Nah, berarti kita muncul nanti seperti ini. Nah, kosong ya, jadi E-nya di sini dan Mei-nya bergeser ke F. Oke, di sini kita juga bisa urungkan atau undo, redo ya, bisa. Kalau dari Maret, berarti kita klik kanan di sini, kemudian sisipkan kolom di kanan di sini. Oh, nggak ada ya. Kalau kanan di sini tidak ada. Sisipkan sel. Oh, ini sel ya. Ternyata bisa di sebelah kiri untuk menyisipkannya. Tapi kalau kita klik di sini dan kita coba sisipkan di sini, kemudian kita pilih kolom. Nah, di sini lebih lengkap. Kita bisa satu kolom di kanan atau satu kolom di kiri. Oke ya. Jadi selain klik kanan, kita bisa dari menu sisipkan, sehingga pilihannya bisa lebih lengkap. Nah, itu kalau kita ingin menambahkan kolom. Nah, sekarang saya tidak ingin menambahkan. Di sini saya ganti saja dengan April. Nah, supaya urutan bulannya sama ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan rumus dasar? Misalkan di sini total penjualan. Nah, gitu.
total penjualan. Maka kita akan menjumlahkan nilai-nilai dari si Dado Ngawuk penjualan di Januari, Februari, Maret, dan April. Kita akan gunakan rumus yang paling sederhana dulu, kita menggunakan penjumlahan. Nah, di spreadsheet ataupun di Excel itu sama sebenarnya, ada namanya operator. Kalau operator penjumlahan dia menggunakan tanda plus, operator pengurangan tanda minus, perkalian menggunakan simbol bintang, pembagian menggunakan garis miring. Nah, di sini saya akan menjumlahkan, dan setiap kita menuliskan rumus awali dengan sama dengan. Nah, sebenarnya si Google Sheet ini atau Google Spreadsheet itu sudah mendeteksi maksud kita ya. Ya kadang-kadang sih pendeteksiannya benar gitu ya, perkiraannya benar, kadang-kadang juga salah gitu. Kalau sekarang dia menyarankan kita untuk menggunakan rumus ini. Ya. Dan ini jumlahnya benar ya. Ini benar sih ya. Nah, tapi kita akan belum akan gunakan ini. Kita gunakan yang sederhana dulu. Misalkan kita mau menjumlahkan angka 40 juta, kita tulis manual 40. Nah, 40 juta ditambah dengan 35 juta. Ditambah dengan 60 juta. Ditambah lagi dengan 30 juta. Nah, secara normal atau ya defaultnya ketika kita menjumlahkan dan menuliskan angkanya secara langsung seperti itu, kalau kita tidak salah mengetikkan angkanya, maka pas di enter hasilnya itu 165 juta. Benar ya? Benar sih. Nah, tapi masalahnya meskipun hasilnya 165 juta, ketika di sini misalkan saya rubah jadi 45 juta, 5 juta ya, kemudian saya enter, jumlahnya tidak berubah, maka masalah nih. Artinya ketika ada perubahan nilai di penjualan di bulan-bulan yang ada itu, rumus yang tadi ternyata tidak berfungsi dengan baik. Artinya kita harus mengulang memasukkan angkanya. Nah, ada cara yang lebih efektif. Caranya yaitu tetap diawali dengan sama dengan. Kemudian kita bisa mengambil nilai 40 juta itu dengan mengklik selnya. Diklik di sini. Maka yang muncul di sini adalah B2. Tapi lagi-lagi dengan kecanggihannya atau kemampuannya, Google Spreadsheet mendeteksi nilai dari B2 itu 40 juta. Dan kita bisa tambah, klik lagi pada C2, kemudian tambah lagi, klik lagi pada D2, kemudian tambah lagi, klik lagi pada E2. Dan ketika kita enter, hasilnya sama. Kita belum akan gunakan rekomendasi-rekomendasi ini, kita klik saja dulu silang. Nah, hasilnya sama. Dan kalau kita rubah di bulan Januari menjadi 45 juta, maka total penjualannya pun akan ikut berubah. Di sini misalkan menjadi 50 juta. Nah, total penjualannya dia sudah otomatis ikut berubah. Saya kembalikan lagi ke nilai awal. Nah, seperti itu kita bisa klik nama-nama selnya atau diklik di selnya. Nah, masalahnya lagi, misalkan kita nanti banyak menyisipkan kolom nih di tengah-tengah ini, dan kolomnya tidak lagi 4 seperti ini, bisa jadi 5 atau sampai 12 bulan gitu. Apakah kita mau klik tambah seperti ini? Tentu itu juga menjadi kurang efektif di kasus seperti itu. Caranya kita bisa gunakan rumus yang direkomendasikan sama Google Sheet. Caranya ketik sama dengan, secara otomatis kita diberikan saran rekomendasi untuk menggunakan rumus sum. Ya. Nah, kemudian di dalam sum itu dalam kurung B2 titik 2 E2 itu artinya rentang sel yang dipilih. Dari B2 sampai dengan E2 kita akan menjumlahkan nilai-nilai dari mulai sel B2 sampai ke E2. Nah, kita bisa langsung klik saja sehingga kita muncul hasilnya. Ya. Dan rumus-rumus yang kita ketikkan itu munculnya bukan di sini, tapi kita bisa lihatnya di formula bar di sini. Gitu ya, itu rumus-rumusnya. Nah, seperti itu. Bentar ya. Jadi ada 3 cara tadi ya, 3 cara, dan nanti bisa silahkan digunakan mana yang paling efektif. Kemudian di bawahnya kita juga bisa mengulang kembali dengan mengetikkan sum,
Ini ya, klik ini. Atau kalau kita mau coba manual sama dengan zoom gitu ya, huruf kecil sih nggak masalah. Kemudian kita klik saja dari sel B4, klik tarik saja sampai ke E4. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Sama sih. Jadi siapa tahu suatu saat kita bekerja dan tidak muncul rekomendasi dari Google Spreadsheet, kita ketik manual seperti itu. Hasilnya sama, mau huruf besar, huruf kecil juga sama ya. Nah, masalahnya lagi bagaimana kalau datanya ini bukan cuma 5 orangnya, tapi ada 1000 sales dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan penjualannya di sini. Bagaimana menentukan total penjualannya? Apakah kita akan mengetikkan rumus satu persatu? Tentu tidak. Caranya ini kita bisa hapus saja. Kita cukup ketikkan rumus di paling atas, kemudian kita bisa klik atau kita kopikan ke bawah. Di sini ada handle ya. Pada saat kita klik selnya itu ada handle di sebelah kanan bawah, ini yang warna biru, titik ini warna biru, klik. Ketika diarahkan pointer kita akan berubah menjadi tanda plus, klik tahan, kemudian geser sampai sel berapa yang kita inginkan, kemudian kita lepaskan. Ya, dengan cara itu tentu sangat efektif. Kita hanya sekali saja menuliskan rumusnya, kemudian kita bisa mengkopikan rumusnya itu ke bawah. Berapapun barisnya kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Oke, berikutnya adalah bagaimana kalau kita membuat nomor urut nih. Ini kebetulan di sebelah kirinya ini harusnya kan ada nomornya lah ya, ada nomor gitu. Ya kita sisipkan saja, klik kanan aja di sini. Di huruf A-nya itu boleh sisipkan kolom di sebelah kiri. Nah, nanti di sini kita tambahin nomor. Ini kemudian kita ketik saja 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6. Nah, dengan kan salah ya, harusnya ini 5 ya. Jadi bekerja secara manual itu ternyata relatif bukan relatif ya, apa istilahnya, kalau bahasa saya itu lebih banyak kemungkinan salahnya gitu. Ya namanya manusia. Nah, makanya kita gunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Google Spreadsheet ini. Jadi kita bisa klik di sini di angka 1, 2 saja, kemudian ini hapus dulu ya. 1, 2, nah gini ya. Kemudian kita klik di handle-nya, kemudian kita tarik ke bawah. Kita lepaskan. Mau sampai ke bawah pun ini otomatis dia menjadi nomor urut ya. Atau kalau nggak mau pakai 2 angka, kita ketik saja angka 1, klik tarik. Ini kan kalau ditarik jadi 1 semua ya. Nah, tapi kalau ditekan tombol kontrolnya, klik tarik ke bawah, nah gini, maka dia sudah menjadi nomor urut. Nah, seperti itu cara membuat nomor urut. Kita sudah menyisipkan kolom. Nah, kemudian kita akan berikan judul. Ya, kita akan berikan judul. Berarti kita akan sisipkan barisnya di atas itu ada 2 baris lah ya. Kita klik kanan aja di nomor barisnya, kemudian sisipkan baris di atas. Sekali lagi klik kanan, sisipkan 1 baris di atas. Nah, sekarang di sini di sel A1 kita ketik, di situ adalah tabel penjualan beras di lingkungan atau di wilayah kerajaan. Oke, pada saat kita klik di sel A1 dan kita ketik, meskipun terlihat panjang sampai ke sel D1, tapi sebenarnya di B2, di B1, C1 dan D1 ini kosong ya, tidak ada nilai apapun. Jadi ini tabel penjualan beras di wilayah kerajaan itu ada di sel A1. Nah, bagaimana sekarang kita ingin meletakkan teks ini ke tengah-tengah tabel? Kita tahu tabelnya sekarang sampai di kolom G. Nah, kita butuh menyatukan beberapa sel ya yang ada di baris ke-1. Jadi sel A1 sampai G1 kita seleksi. Klik tahan dari A1, tarik sampai ke G1. Kita bisa dari menu format kemudian pilih gabungkan sel. Jadi ini kita pilihnya gabungkan secara horizontal. Ya. Atau gabungkan semua nggak masalah karena kita memang sudah seleksi. Misalkan kita pilih gabungkan semua. Nah, sekarang ini akan menjadi 1 sel dari mulai A1 sampai G1 tadi sekarang sudah merge atau digabungkan. Baru kita bisa lakukan perataan. Jadi seperti di Google Docs, di sini di toolbar ini ada perataan. Gini.
Oh ya, yang merge cell tadi, misalkan saya contohin ya, misalkan saya blok ini, itu selain dari menu format, kita bisa dari sini. Di toolbar di sini ada gabungkan sel. Kita bisa klik sama ya. Ini itu sama. Nah, sekarang kita format teks yang ada di sini, tabel penjualan ini kita tebalkan ya. Kemudian kalaupun kamu mau dikasih warna juga silahkan, misalkan warnanya kita kasih warna biru ya, seperti itu. Mungkin selnya juga mau dikasih warna, kotak selnya misalkan warna hijau begini atau warna kuning, seperti itu juga silahkan. Nah, kemudian misalkan kita ini ada namanya kolom satu lagi di sini ya, bonus. Nah, bonus ini ditentukan di sini ya, di sininya misalkan ditentukan bonus. Bonus itu kemudian di sel C sini bonusnya adalah 15% misalkan, 15% gitu. Enter ya. Jadi bonus titik 2 gini ya. Nah, untuk menghitung bonus, misalkan bonusnya 15% dari total penjualan. Ya di sini. Jadi kita bisa menghitung dengan cara sama dengan tadi bonusnya berapa? 15%, kita bisa ketikkan dulu 15% kemudian dikali. Nah, kalau perkalian itu pakai tanda bintang, dikali dengan total penjualan di sini. Nah, kemudian enter. Nah, itu bonusnya. Nah, seperti ini kalau ada rekomendasi dan ternyata rekomendasinya ini benar, kita di bawah ini berlaku rumus yang sama, kita checklist ini ya. Jadi kita gunakan ini sarannya ini, checklist saja. Nah, semuanya sudah terhitung secara otomatis, kita tidak repot-repot lagi menghitung. Oke ya, tapi tadi kalau misalkan kita ketikkan langsung 15% nih, kalau kita lihat nih rumusnya ada di formula bar. Nah, masalahnya adalah ketika ternyata bukan 15% dirubah lah jadi 20%. Nah, maka kita harus rubah satu-satu rumusnya ya. Ini jadi berubah gini, jadi 20% gini. Nah, kita ulang lagi, kopikan ke bawah bisa seperti ini ya. Tapi kan nanti repot, misalkan ternyata lupa kita, misalkan udah dirubah 20% tapi di rumusnya masih 15% misalkan. Nah, kita bisa gunakan begini. Kita hapus dulu ya. Kemudian sekarang kita sisipkan lagi satu sel, klik kanan di baris kedua, sisipkan satu sel di bawahnya. Dan di sini kita ketik saja bonus ya, di sel A3 titik 2, kemudian di sel C sini, di sel C3 kita ketikkan nilai bonusnya, misalkan 15%. Nah, gitu. Nah, 15%. Nah, dengan ketentuan nilai seperti ini, 15% bonusnya di atas, atau sebenarnya kita bisa letakkan dimanapun lah ya. Kita bisa menghitungnya dengan cara sama dengan kita klik 15% ini atau sel C3, kemudian tanda bintang dikalikan dengan G5, kemudian enter. Hasilnya sama, cuman masalahnya kok di rekomendasi atau sarannya kok jadi error begini? Ya tentu karena saat kita mengkopikan rumus ke bawah, ini kalau kita gunakan misalnya, atau kita tolak saja sarannya, itu saat kita kopikan ke bawah ya, pakai handle. Nah, ini kan value nilainya. Perhatikan, kalau di sini rumusnya adalah C3 dikali dengan G5. Sedangkan di bawahnya itu berubah, bukan C3 lagi, tapi jadi C4. Nah, tentu itu masalah. C4 itu kan Januari, bukan lagi 15%. Nah, itu masalah. Nah, makanya ada yang namanya sel absolut, ada fungsi absolut ya, yang kita bisa gunakan supaya pada saat kita mengkopikan rumus, maka bonus itu tetap di sel C3. Caranya bagaimana? Kita modifikasi saja di sini ya. Jadi C3 ini kita bisa tambahkan simbol dolar sebelum C dan sebelum 3. Nah, gini. Enter. Maka saat kita kopikan ke bawah,
hasilnya benar karena di sini tetap C3, di sini pun dia tetap C3, di sini juga tetap C3. Jadi dia tidak bergeser saat kita mengkopikan rumus sampai baris ke berapapun. Nah, seperti itu ya. Pokoknya pintar-pintar kita menggunakan rumus-rumus yang sudah disediakan oleh Google Spreadsheet ini. Nah, sekarang tinggal kita rapikan. Misalkan, apakah ini pada saat kita cetak ini sudah ada garis-garis tabelnya? Kita lihat dulu. Kita coba lihat dari menu file, kemudian kita cetak. Perhatikan, ya di sini sudah ada garis-garisnya, tapi garisnya gelap. Itu pun karena, itu karena di sini ada tampilkan garis kisi. Nah, kalau garis kisinya kita sembunyikan, dia nggak muncul lagi. Garis kisi itu garis petunjuk ya, atau guide ya, guideline lah gitu. Nah, kita batalkan dulu. Ini sebenarnya sih belum ada garisnya, makanya kita bisa blok semua area tabelnya. Kemudian kita bisa gunakan ini, batas, di border ya maksudnya. Nah, ini kita bisa pilih nih, semua garis batas. Atau kita hanya pengen garis di tepinya saja. Nah, kalau semua garis batas, kita klik saja di sini. Nah, itu baru ada garis batasnya. Nah, yang ini tadi misalkan kita perlu merge antara sel ini dengan sebelahnya. Klik kanan bisa di sini. Dan di sini ternyata tidak ada. Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada kita blok lagi di sini, kemudian pilih merge cell, gabungan sel. Nah, seperti itu. Kemudian, ini kalau mau perataan rata tengah, nomor ini kita bisa atur sedemikian rupa. Ini juga sama ya, kita bisa blok, kita rata tengah, kemudian mungkin kita perlu tebalkan, dan kita juga mungkin perlu kasih warna untuk judul kolomnya. Nah, mungkin begitu. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, yang sudah kita merge di atas itu, loh kok jadi nggak rata ya? Karena kita tadi menambahkan satu kolom. Untuk itu kita merge ulang. Kita blok sampai ke sini, kemudian klik merge cell. Nah, supaya dia ke tengah-tengah. Nah, supaya di sini ada garis, ya, ada garisnya ya. Ini kan belum ada garisnya. Kita bisa klik di sini dan gunakan batas ini. Kita hanya ingin memberikan garis batas bawah saja. Kalaupun kita mau modifikasi garisnya, kita bisa pilih mungkin garis yang tebal, atau yang berlapis seperti ini, baru kita klik di sininya. Nah, seperti itu. Kalau ini misalkan, ini terlalu jauh jaraknya, ini kita bisa naikkan. Jadi kita rubah. Mohon maaf ya, ada suara ayam itu ribut sekali di depan rumah saya. Jadi ini kita bisa naikkan sini. Set. Oke, seperti itu. Bonus seperti ini saja. Oke, tetap, karena ini kita sebenarnya bisa dimanapun sih. Nah, perhatikan, saat kita menambahkan kolom, saat kita menambahkan baris di atasnya tadi, rumus ini apakah menjadi salah karena dia bergeser-geser? Tidak ya. Jadi Google Sheet atau Spreadsheet itu otomatis tahu ya, bahwa di sini diselipkan, maka di sini juga sudah mengupdate. Jadi kalau tadinya itu selnya F5 misalkan, dia akan berubah jadi G gitu ya, ketika ditambahkan kolom di sebelah kirinya gitu. Jadi nggak masalah. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin memformat mata uang? Kan ini mata uangnya nih belum ada ya, simbol titiknya atau rupiahnya gitu. Kita bisa blok semuanya. Kemudian di sini itu ada namanya format sebagai mata uang rupiah. Nah, Rp secara defaultnya di situ ada 2 digit 0 di belakang koma. Kalau kita ingin menghapus, maka kurangi 0-nya. Klik 2 kali sehingga tidak pakai koma lagi. Nah, kemudian apa lagi selain itu? Kalau misalkan kita ingin memformat, kemudian ya di sini kan ada ya, di sini ada angka banyak ya. Kalau mata uang kebetulan Rp-nya ada di situ. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita cari aja format kemudian angka. Di sini kita bisa cari mata uang misalkan, kita bisa ini format angka. Kemudian kalau mau lebih lengkap lagi,
kita bisa pilih saja yang ini, format angka custom. Nah, ini banyak pilihannya. Ya, kita juga bisa memberikan custom ini, tapi di tutorial dasar ini kita tidak akan menggunakan format custom ini. Oke. Itu untuk mata uang. Loh, kok kembali lagi? Nah, sekarang nolnya kita hapus lagi ya, desimalnya kita gunakan ini. Klik lagi. Oke. Sudah ini oke. Nah, misalkan kita juga di sini kita mau buat lagi grand total yang akan melihat nilai penjualan di masing-masing bulan ini. Kita mau jumlahkan ini. Ya, boleh saja kita bisa pakai sama dengan, pakai sum, ini otomatis tahu ya. Ini klik saja di situ. Kalau sudah ini tinggal kita tarik saja ke sini. Semuanya lah misalkan. Jadi total penjualannya segini, total yang digunakan untuk bayar bonusnya segitu. Oke, kita susulkan garisnya, kita seleksi semua, kemudian kita pilih batas dan garis. Oh, garisnya terlalu tebal karena ini tadi kita pilihnya. Kita pilih yang satu ini aja, kemudian kita selesai ya. Mungkin ini juga mau dikasih arsiran di sini warna untuk fill-nya, fill color-nya mungkin warna hijau. Nah, gini. Kemudian ini mau di merge. Oke, merge. Nah, kemudian mau rata tengah. Nah, gini ya. Mau tebal, blok lagi, kemudian bold. Nah, mau ganti font di sini juga sama ya. Untuk penggunaan toolbarnya. Nah, sekarang saya akan membuat grafik sederhana dari data ini. Caranya, saya akan melihat nih grafik penjualan dari masing-masing sales ini setiap bulannya seperti apa. Jadi saya seleksi dari sini sampai April, kemudian pokoknya dari sel B4 atau dari judul nama sales ini sampai ke F9 ya. Totalnya nggak usah masuk ke grafik. Jadi grafik itu hanya di penjualan masing-masing sales tiap bulannya. Nah, setelah kita seleksi, sekarang kita klik sisipkan, kemudian diagram. Nah, diagram ini secara standarnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau mengganti judulnya, kita tinggal klik saja di sini, kita ganti judulnya. Jadi ini diagram penjualan. Ya. Penjualan tuh per bulan misalkan. Nah, ini kalau mau dibuat rata tengah, boleh. Mau dibuat warna teksnya, di sini otomatis sudah di warna hitam, mau diganti warna biru juga boleh. Seperti itu ya. Nah, atau misalkan kita mau merubah, nah, misalkan sudah hilang nih editor diagramnya, kita bisa klik di sini, klik pada titik 3 di sini, edit diagram, dan kita bisa ubah misalkan bentuknya menjadi kolom. Mana nih kolom? Nah, ini kolom. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat penjualan dadu ngawuk bulan Januari, Februari, seperti ini, Maret, April ya. Gitu. Nah, seperti itu untuk pembuatan grafik. Ini bisa ukurannya kita bisa perkecil sih ya. Nah, gini. Nah, oke. Kemudian ini kita tutup saja dan kita bisa klik saja letakkan grafiknya ini di mana sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di bawah sini. Di bawah tabel misalkan ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mencetak dokumen ini? Oke ya, tabel sudah, tadi grafik sudah, dan sekarang mencetak dokumen ini. Caranya kita klik menu file, kemudian kita cetak. Nah, ini sheet yang sekarang, kemudian kita bisa ubah orientasi halamannya menjadi potret. Nah, seperti ini misalkan ya. Kalau mau dibuat landscape, klik di sini landscape. Ya, kemudian untuk marginnya normal saja, atau mungkin mau header and footernya mau ditampilkan nomor halaman mungkin silakan saja, atau mungkin judul workbooknya. Nah, jadi ada latihan 1 di sini gitu ya. Nama sheetnya juga, jadi di sini ada muncul sheet 1. Tanggal saat ini untuk mencetaknya dia muncul di bawah ya, di sini. Oh tanggal tidak, oh tanggal checklist tanggal kenapa nggak muncul? Nah sini. Jadi tanggalnya muncul di sini, kemudian waktu saat ini muncul jamnya. Kalau nomor halaman muncul di sini. Nah itu kalau mau kita cetak dengan menampilkan nama filenya, nama sheetnya, nah tanggal, waktu dan juga nomor halaman ya. Seperti itu untuk mencetak. Kalau sudah tinggal kita pilih saja
di sini kita bisa berikutnya ya. Kita tinggal memilih kita mau cetak ke printer mana. Ini kebetulan saya nggak ada pilihan printer di sini. Kalau Prusimo, di sini ada pilihan printernya, ya. Oke, cancel saja. Terus bagaimana kalau kita ingin jadikan ini sebagai PDF? Maka kita tinggal ini kita rapikan aja ya, seperti ini. PDF berarti file kita bisa download. Kemudian kita bisa pilih PDF. Ini. Jadi kalau kita ekspor sekarang, dia menjadi file PDF yang kita bisa download. Nah, menjadi sebuah file ya. Kita bisa kasih nama, misalkan kita munculkan aja di bagian sini nih. Oh, di C, kemudian di YT, nah, YouTube ya. Kemudian di Ari Aspriono untuk official. Kemudian kita bisa di Google Sheet. Nah, latihan 1, kita mau berubah namanya silakan. Kalau tidak, kita save saja. Dan dia akan mendownload. Ya, jadi ini PDF. Kita juga bisa mendownloadnya dalam format XLSX atau Microsoft Excel ya, kemudian ODS dan juga format yang lain, bahkan HTML, kemudian CSV atau TSV. Nah, kita juga bisa mengirimkan ke email langsung ya, kirim file melalui email. Nah, itu berarti menjadikan file ini menjadi lampiran email kita. Itu bisa juga. Kemudian kita juga bisa mempublikasikan ke web. Nah, jadi kita bisa klik di sini, bagikan, kemudian publikasikan ke web. Nah, saat kita klik publikasi ke web, di sini kita bisa membuat tautan atau link, atau kita ingin menyematkan. Jadi nanti di sini pakai yang sheet 1, kemudian saat kita klik publikasikan di sini ya, gini, nanti dia akan membuat kode untuk iframe. Jadi kita bisa sematkan di halaman web atau blog kita. Ya, oke, seperti itu. Kita cancel saja. Dan berikutnya, bagaimana supaya kita bisa bekerja secara offline dengan dokumen ini? Kita bisa klik di sini, sediakan saat offline. Ketika diaktifkan, maka kalaupun kita tidak terkoneksi internet, kita masih dapat mengakses dokumen ini. Ya, gitu. Oke, mungkin itu untuk tutorial atau video tutorial Google Sheet atau Google Spreadsheet ya, sebagai alternatif aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel yang kita bisa gunakan secara gratis hanya menggunakan akun Google dan koneksi internet. Kita sudah bisa bekerja mengolah angka menggunakan Google Sheet ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.